Pernah terpikir nggak sih atau bertanya-tanya kenapa baterai lipo kita itu cepat kembung atau hamil? Atau sama sekali belum pernah ngalamin hal tersebut? Nah, di video kali ini saya akan coba bahas penyebab atau faktor apa saja sih yang menyebabkan baterai lipo kita itu cepat mengembung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Mang Made. Salam sukses, salam terbang. Nah, hari ini saya akan berbagi mengenai penyebab atau faktor apa saja sih yang membuat baterai lipo itu bisa kembung. Dan sekalian saya akan kasih tips cara mencegahnya biar baterainya tidak kembung. Nah, video ini saya bagikan sesuai dengan pengetahuan yang saya punya ya. Kejadian yang saya alami ya. Oke, untuk faktor pertama yang menyebabkan baterai lipo kita kembung itu adalah pemakaian yang melebihi batas minimum dari baterai lipo itu sendiri. Nah, sudah kita ketahui bersama ya, baterai lipo itu kan batas minimumnya 3,7 volt atau sering biasanya disebut baterainya sudah kosong gitu kan. Padahal itu kan masih ada dayanya 3,7. Cuman itu sudah tidak bisa menghasilkan menggerakkan komponen-komponen lainnya kecuali ya servo ya. Jadi saya sebutnya batas minimum ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sedang bermain RC, itu kan keasikan nih. Sehingga kan kita lupa nih kalau main RC ya. Isi daya baterainya itu semakin berkurang gitu kan. Nah, kita terus main RC sehingga kita paksakan nih sampai batas minimumnya, bahkan bisa di 3,6. Wah, ini bahaya. Inilah yang menyebabkan kerusakan pada sel setiap baterai ya. Sel baterai liponya itu akan menjadi rusak gitu kan. Bahayanya lagi kalau RC-nya itu tidak memakai buzzer lipo gitu kan. Nah, bahaya sekali. Nah, solusi hal yang seperti ini yaitu RC-nya menggunakan buzzer lipo. Nah, buzzer lipo inilah fungsinya nanti akan mengecek setiap sel dari baterai itu ya, mengecek daya setiap sel dari baterainya. Nah, ketika kita main RC, baik itu RC boot, RC car, RC plan ya, otomatis kan dayanya berkurang terus ya, berkurang terus. Nah, si buzzer lipo ini akan mendetek biasanya di 3,8 volt juga dia berbunyi ya seperti ini. Nah, berisik kan? Nah, itu tandanya kita harus berhenti bermain RC. Kalau diteruskan ya bahaya gitu kan. Nah, oke, itu yang pertama. Dilanjut nih, yang kedua. Hal yang menyebabkan baterai lipo itu bisa kembung yaitu mentelantarkan atau membiarkan baterai setelah pemakaian. Nah, jadi setelah main udah ditaruh di mana aja gitu. Nah, ini bahaya karena kan kondisi voltase dari setiap sel baterainya itu kan tidak seimbang. Ya, beda lagi kasusnya kalau misalkan hari ini kita main, besoknya main lagi, otomatis itu kan dicas lagi. Nah, itu aman lah. Tapi kan kebanyakan kalau hari ini misal main, kadang mainnya lagi minggu depan, ya kan? Terus kita kondisi baterainya itu dibiarkan selama 1 minggu dalam kondisi tidak seimbang. Nah, ini juga yang akan merusak sel dari setiap baterai lipo itu sendiri sehingga mengakibatkan kembung lah. Nah, untuk solusi hal yang seperti ini, kalau habis main tidak mau dipakai, apalagi jangka waktunya sampai seminggu, itu harus di storage bos.
Nah, ini proses storage ini akan menyeimbangkan isi daya dari setiap sel baterai tersebut, sehingga ini akan safety, ini akan aman ya. Ya setelah mau main lagi ya dicas lagi aja ya, maka kondisi baterainya akan aman. Oke. Nah, untuk selanjutnya poin ketiga yang menyebabkan baterai kembung itu penyimpanan baterai yang tidak tepat. Nah, baterai lipo ini kan sensitif. Jadi dia jangan disimpan di tempat yang terlalu lembab. Misal di toilet ya. Wah, ini nggak masuk akal. Masa sih nyimpan baterai lipo di toilet? Ya bisa saja sih sebenarnya kalau lupa ya, tapi ya jangan sampai di toilet lah, atau di tempat-tempat lembab lainnya. Terus jangan juga simpan baterai di tempat yang terlalu panas. Nah, bahaya ini, bisa-bisa jangankan kembung, bisa meledak ya, bahaya. Nah, solusinya simpan baterai yang misal di bawah laci ya, atau ditaruh di toples, terus simpan di atas teras atau keramik ya. Ini akan jauh lebih aman ya. Atau nggak pakai toples pun bisa disimpan di atas terasnya langsung ya, tapi di tempat yang aman, jangan sampai dibawa tikus. Nah, ini bahaya gitu, karena kondisi teras itu kan biasanya agak dingin ya, bukan lembab tapi dingin. Nah, itu aman lah insya Allah ya. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya yang menyebabkan baterai lipo itu bisa kembung adalah proses pengecasan yang kurang tepat. Nah, ini pun bisa mengakibatkan baterai liponya kembung. Nah, misal ketika kita ngecas, untuk baterai lipo yang baru silahkan menggunakan mode charge ya, atau mode pengecasan biasa ya. Tapi kalau untuk selanjutnya pakai mode balance, jangan seterusnya pakai mode charge. Nah, ini akan merusak sel baterai juga. Nah, hasilnya ya kembung. Pokoknya storage mode charge itu hanya diperbolehkan untuk baterai baru atau baterai yang bersusun paralel ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan, silahkan dicari. Nah, terus kalau misalkan baterainya terbiasa kita pakai, itu cas dengan mode balance saja. Dan untuk ampernya nih bos ya, untuk ampernya itu disesuaikan dengan mAh yang ada di baterai ya. Jangan misalkan ampere baterai itu 2000 mAh nya itu 2200, kalau kita rubah ke ampere kan 2,2 ampere. Nah, jadi jangan melebihi batas itu ya. Jangan melebihi 2,2 ampere itu. Misal pakai 2,3, 2,4 karena pengen cepat penuh, kita pakai ampere gede lah, itu bahaya. Bisa kembung, bisa saja meledak gitu kan. Maksimalnya di misal baterainya 2200 berarti di 2,2, atau jauh lebih baik di bawahnya ya, 2,0 atau 1,5. Memang akan agak sedikit lambat penuhnya, tapi itu jauh lebih aman dan bagus buat baterai ya. Nah, itu beberapa poin yang bisa menyebabkan baterai lipo kita itu mengembung ya, atau hamil. Pusing juga kalau misalkan baterainya kembung, karena itu akan mengurangi performa dari baterai itu sendiri kalau kita pakai bermain RC ya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Atur suwun ya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.